Di dalam pesawat, Kayla memberitahu Claire bahwa dia adalah pilot bayaran sebelumnya. Kayla membawa muatan berupa bayi raptor dan dia juga mengetahui kalau anak yang dicari Claire sekarang menuju ke Biosyn. Kayla juga bersedia mengantar Claire dan Owen terbang menuju Biosyn. Di dalam markas Biosyn, Ramsey mempersilahkan Ellie dan Alan untuk berkeliling sejenak karena dia masih ada urusan. Menyadari kesempatan ini, Alan dan Ellie langsung menyelinap menuju laboratorium. Di ruangan lain, Dr. Wu menemui Messi yang saat ini sudah ada di sana. Juga ada raptor kecil anak dari Blue. Messi menamai bayi itu dengan nama Beta. Dr. Wu kemudian memberitahu, dahulu saat menciptakan Blue, mereka mengkombinasikan DNA raptor dan DNA kadal. Itulah sebabnya Blue bisa berkembang biak tanpa pasangan. Dengan kata lain, Beta dan Blue sangat mirip secara genetik. Dr. Wu lalu memberitahu bahwa itu jugalah yang terjadi dengan diri Messi. Dr. Wu berkata bahwa sebenarnya yang menciptakan Messi bukanlah Benjamin Lockwood, namun putri Benjamin Lockwood yang bernama Charlotte Lockwood. Dahulu Charlotte adalah anak yang sangat cerdas dan juga menyukai para dinosaurus. Charlotte menciptakan kloningan dirinya sendiri dengan cara mengandung kloningannya itu. Namun tak hanya itu, Charlotte ternyata mengidap penyakit kelainan genetik sejak lahir. Itulah kenapa dia meninggal di usia muda. Tapi Charlotte berhasil menciptakan Messi yang sangat mirip dengannya dan juga menghilangkan semua penyakit kelainan genetik seperti yang Charlotte idap. Sehingga kini Messi tumbuh menjadi manusia yang sehat, tidak seperti Charlotte. Hal itulah yang membuat Messi spesial. Dia adalah bukti nyata bahwa Charlotte berhasil memodifikasi DNA manusia secara sempurna. Artinya dengan meneliti DNA Messi, dia bisa mengobati semua penyakit yang ada di dunia. Kembali lagi ke Ellie dan Alan. Mereka menyelinap masuk ke dalam ladang belalang raksasa. Setelah berhasil masuk, mereka langsung mengambil salah satu belalang untuk diambil sampelnya sebagai bukti kejahatan Biosyn. Saat Dr. Wu dan Louis sedang berbicara, kesempatan itu digunakan Messi untuk membuka kandang Beta dan kemudian kabur dari ruangan tersebut. Di saat yang sama di dalam kandang belalang, Ellie dan Alan diserang ratusan belalang yang terbang ke arah mereka. Setelah berhasil kabur, Alan dan Ellie bertemu dengan Messi. Messi mengenal mereka berdua yang dahulu menjadi legenda di Jurassic Park. Messi memberitahu mereka bahwa dia adalah Messi, cucu dari Benjamin Lockwood, yang saat ini sedang disandra oleh Biosyn. Lalu Ellie dan Alan pun mengajak Messi untuk kabur. Di sisi lain, Louis mendapat laporan kalau ada sebuah pesawat mencurigakan yang terbang menuju markas Biosyn. Ternyata itu adalah Kayla yang meminta izin untuk mendarat. Lalu Louis menyuruh anak buahnya untuk mematikan pengaman udara dan membiarkan para dinosaurus terbang bebas. Lalu tiba-tiba pesawat yang dinaiki oleh Owen dan yang lainnya diserang oleh dinosaurus, yang membuat pesawat tersebut terpaksa harus mendarat darurat. Kayla memberitahu bahwa pesawat ini hanya memiliki satu parasut. Owen langsung memberikan parasut itu untuk Claire dan melempar Claire keluar dari dalam pesawat. Namun saat parasut terbuka, Claire marah diserang oleh dinosaurus. Beruntungnya Claire berhasil mendarat di ranting pohon. Sementara itu pesawat yang dinaiki Owen dan Kayla mendarat darurat di sungai yang membeku. Di markas besar Biosyn, Ellie dan Alan yang hendak kabur dipergoki oleh Ramsey. Namun secara mengejutkan, ternyata Ramsey adalah orang yang memberitahu Ian bahwa Biosyn melakukan eksperimen tentang belalang raksasa tersebut. Lalu Alan menyuruh Messi untuk keluar dari persembunyian. Ramsey menyuruh Ellie, Alan, dan Messi untuk kabur menaiki kereta Hyperloop yang ada di sana. Di dalam hutan, Claire berhasil mendarat dengan selamat. Namun dia didekati oleh seekor dinosaurus yang bernama Therizinosaurus. Dengan hati-hati, Claire merangkak menghindari kejaran Therizinosaurus. Claire pun menyelam ke dalam kubangan air dan berhasil lolos. Di tempat lain, Owen dan Kayla ternyata berhasil selamat. Namun mereka berdua langsung dihadang oleh Piroraptor.
Saat es mulai retak, Piroraptor masuk menyelam di dalam air. Mereka berdua pun panik. Namun naasnya saat melompat, Owen malah terperosok masuk ke dalam air. Saat Piroraptor akan menyerang Owen, beruntung Kayla berhasil menariknya tepat waktu. Mereka berdua pun langsung naik ke atas jembatan menghindari kejaran Piroraptor. Mereka akhirnya selamat setelah masuk ke dalam lift. Di dalam markas Biosyn, Lois mendapatkan informasi kalau Ian telah membantu Ellie dan Alan untuk menyusup masuk ke dalam laboratorium belalang raksasa. Dan juga Lois mengetahui kalau Alan, Ellie, dan Messi saat ini sedang naik Hyperloop. Lois langsung mematikan kereta Hyperloop itu. Akibatnya Alan, Ellie, dan Messi terpaksa keluar dari dalam kereta dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan bermodalkan obor, mereka menyusuri lorong tempat mereka berhenti. Louis kemudian memanggil Ian dan Ramsey untuk menghadapnya. Tak disangka Louis langsung memecat Ian saat itu juga. Dr. Malcolm, you are fired. Di dalam hutan, saat sedang mencari Claire, Owen dan Kayla melihat seekor T-Rex melintas di hadapan mereka. T-Rex itu akan memakan seekor rusa. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul seekor Giganotosaurus yang juga seekor dinosaurus predator. Giganotosaurus langsung menghajar T-Rex. T-Rex yang ketakutan pun langsung pergi, merelakan rusanya dimakan oleh Giganotosaurus itu. Di tempat lain, Ramsey membantu Ian untuk menjemput Ellie, Alan, dan Messi. Ian pun langsung bergegas naik kendaraan dan masuk ke dalam hutan. Di dalam gua saat sedang mencari pintu keluar, Alan dikejutkan dengan kemunculan beberapa dinosaurus yang mengepung mereka. Mereka pun langsung kabur, namun mereka terhalang oleh sebuah pintu yang terkunci. Beruntung Ian datang tepat waktu. Dengan bantuan Ramsey, Ian pun berhasil membuka pintu gua itu, menyelamatkan Alan, Ellie, dan Messi. Di dalam hutan, Claire menemukan sebuah pos penjagaan. Di saat Claire hendak berusaha masuk, tiba-tiba beberapa ekor Globosaurus muncul mengepungnya. Saat Globosaurus hendak menyerang Claire, Owen datang tepat waktu, mencekik leher dinosaurus itu dan menyelamatkan Claire. Kembali lagi ke markas Biosyn, Louis berusaha menghapus semua file penelitiannya. Dia mengetahui wabah belalang sudah semakin meluas. Lalu terlihat Louis berusaha membakar semua belalang yang ada di dalam laboratorium untuk memusnahkan barang bukti. Namun para belalang itu berhasil membobol saluran ventilasi dan terbang menuju hutan. Terlihat ribuan belalang yang terbakar itu berjatuhan di tengah hutan dan membuat hutan yang dihuni para dinosaurus juga ikut terbakar. Belalang yang terbakar itu juga membuat kendaraan yang dinaiki Ian berguling jatuh ke dalam jurang. Beruntung semua penumpang masih selamat, kendaraan mereka jatuh tepat di mana Owen dan Claire berada. Owen dan Claire pun akhirnya bisa menemukan Messi kembali. Tiba-tiba Giganotosaurus muncul di hadapan mereka. Lalu mereka pun mengendap-endap untuk menghindar. Secara bergantian mereka berhasil naik ke atas pos penjagaan. Namun Giganotosaurus itu berhasil mengetahui keberadaan mereka. Dari belakang Ian kemudian memancing Giganotosaurus untuk mengejarnya. Ian lalu melempar belalang yang terbakar itu ke dalam mulut Giganotosaurus dan kemudian kabur. Mereka pun akhirnya berhasil menjebol pintu pos penjagaan. Namun Giganotosaurus masih saja mengejar mereka. Claire larut terseret karena kakinya nyangkut oleh tali dan hampir dimakan Giganotosaurus itu. Kayla kemudian menembak senjata bius ke arah Giganotosaurus. Kemudian Owen lalu memotong tali yang menyangkut di kaki Claire. Dan Claire lalu menyetrum mata Giganotosaurus dan hal itu pun berhasil membuat Giganotosaurus itu pun pergi. Di dalam ruang kontrol, melihat hutan yang telah terbakar, Louis terpaksa menyuruh anak buahnya mengiring sinyal ke chip yang ada di kepala para dinosaurus dan membuat dinosaurus itu bergerak masuk ke dalam markas Biosyn. Louis juga menyuruh mengevakuasi semua karyawan yang ada di dalam markas Biosyn. Di luar, semua dinosaurus terlihat bergerak masuk ke dalam markas Biosyn, mengikuti perintah yang ada di chip kepala mereka. Di dalam pos penjagaan, Ian mengajak yang lainnya untuk masuk ke dalam markas Biosyn, merebut helikopter dan pergi dari tempat itu. Namun sebelum itu, mereka harus menyalakan sensor pelindung udara
Agar terbebas dari serangan pterodaktil, mereka pun bergegas berjalan menyusuri lorong Hyperloop menuju markas Biosyn. Di dalam markas Biosyn, terlihat Ramsey menghampiri Louis. Di sini Louis meminta agar Ramsey menjadi pemimpin Biosyn selanjutnya. Ramsey pun menolak. Ramsey menolak dan mengatakan kalau dia berbeda, tidak sama seperti Louis. Louis lalu menyadari kalau semua ini adalah ulah Ramsey yang memberitahu program belalang kepada Ian. Ramsey pun hanya terdiam. Lalu Ramsey meninggalkan Louis begitu saja. You set this whole thing up? You set me up? Kembali lagi ke rombongan Owen. Ternyata mereka sampai di dalam ruang kontrol. Mereka lalu menyalakan sensor pengaman udara. Terjadi error sistem. Ramsey kemudian datang memberitahu bahwa saat keadaan darurat, semua daya listrik saat ini dipakai oleh sistem utama. Mereka harus mematikan sistem utama terlebih dahulu untuk menyalakan sistem pengaman udara. Lalu terlihat Claire dan Ellie bersedia untuk mematikan sistem utama secara manual. Sementara Owen, Messi, dan Alan akan pergi mencari Beta, anak dari Blue. Baby raptor, and you gave her a name. How about that? Tempat lain, Louis masuk ke dalam Hyperloop untuk kabur. Di dalam ruang panel listrik, Claire dan Ellie dihadang oleh belalang yang gosong. Dengan bantuan Ramsey, Ellie dan Claire akhirnya berhasil mematikan sistem utama. Namun hal itu juga membuat Hyperloop yang dinaiki Louis ikut terhenti. Di tempat lain, setelah mencari beberapa saat, Messi dan yang lainnya akhirnya berhasil menemukan keberadaan Beta. Messi dan Alan berusaha mengalihkan perhatian Beta. Owen kemudian langsung menembakkan obat bius dan berhasil menangkap Beta. Di ruang panel, secara tiba-tiba daya listrik di sistem utama kembali aktif. Lalu terlihat belalang-belalang tadi hidup kembali menyerang Claire dan Ellie. Claire lalu mengambil sebuah kampak, menghancurkan kabel di sana dan berhasil mengaktifkan sistem pengaman udara. Di dalam terowongan Hyperloop, Louis yang memutuskan untuk jalan kaki tiba-tiba dihadang oleh seekor Dilophosaurus. Louis pun panik dan kembali masuk ke Hyperloop. Ternyata di dalam Hyperloop terdapat beberapa Dilophosaurus yang mengepungnya. Louis akhirnya tewas dimakan Dilophosaurus tersebut. Di saat Owen dan yang lainnya akan menyelamatkan diri, tiba-tiba Dr. Wu muncul dan ingin ikut dengan mereka. Dr. Wu memberitahu bahwa dia akan mempelajari DNA Messi. Dia bisa menghentikan wabah belalang raksasa yang saat ini menjangkit ladang pertanian di seluruh dunia. Messi pun percaya dengan apa yang dikatakan Dr. Wu. Mereka pun bersedia membantu Dr. Wu untuk kabur dari tempat itu. Di depan, Kayla muncul dengan menaiki helikopter. Namun dia bingung harus mendarat di mana karena di halaman Biosyn banyak dinosaurus. Setelah berhasil menemukan tempat untuk mendarat, tiba-tiba muncullah T-Rex menghadang mereka. Kemudian muncul Giganotosaurus. Semua orang pun bersembunyi menghindari pertarungan mereka antara T-Rex dan Giganotosaurus. Dua dinosaurus itu bertarung dengan sangat sengitnya. Setelah Giganotosaurus berhasil melumpuhkan T-Rex, lagi-lagi dari belakang muncul Therizinosaurus. Setelah Giganotosaurus berpaling, semua orang pun bergegas naik ke dalam helikopter. Kayla langsung membawa helikopter itu terbang jauh. Lalu cahaya dari helikopter membuat T-Rex kembali sadar. T-Rex pun kembali bangkit bersama dengan Therizinosaurus. T-Rex pun akhirnya berhasil mengalahkan Giganotosaurus. Hal itu membuat T-Rex menjadi satu-satunya predator di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Alan dan Ellie datang ke pengadilan menangani kasus perusahaan Biosyn. Dr. Wu juga berhasil menemukan solusi tentang hama belalang raksasa. Kelly juga berhasil mengembalikan pesawatnya yang terjatuh tadi. Owen juga berhasil mengembalikan anak Blue dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Jurassic World Dominion tahun 2022. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!